Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Excel William Simisanan. Di sini sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang konsolidasi tanah. Sebelum kita masuk di materi, kita harus memahami apa itu konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah adalah proses penurunan volume tanah akibat dari pemadatan oleh tekanan dari lapisan tanah di atasnya. Proses ini biasanya terjadi secara alami maupun melalui tindakan manusia, seperti pembangunan infrastruktur atau pondasi bangunan. Konsolidasi menyebabkan tanah menjadi lebih padat dan stabil, serta berkurang volumenya. Yang penting dalam perencanaan dan pembangunan agar tanah tidak mengalami penurunan yang tidak diinginkan atau kerusakan struktural. Secara umum, proses ini melibatkan pengeluaran air dari pori-pori tanah dan penyesuaian partikel tanah sehingga tanah menjadi lebih kompak. Konsolidasi tanah sering dianalisis dalam bidang geoteknik untuk memastikan kestabilan pondasi dan struktur di atas tanah tersebut. Nah, perbedaan konsolidasi dan kompaksi yaitu konsolidasi yaitu air keluar dari tanah jenuh karena beban, karena proses alami dan lambat. Sedangkan kompaksi, udara keluar dari tanah tak jenuh karena energi mekanis, karena proses buatan dan cepat. Nah, kita harus memahami apa itu pemempatan awal, konsolidasi primer, dan konsolidasi sekunder. Pemempatan awal yaitu adalah penurunan volume tanah yang terjadi segera setelah beban diberikan, sebelum proses konsolidasi utama berlangsung. Kemudian konsolidasi primer adalah penurunan volume tanah jenuh air yang terjadi karena keluarnya air pori akibat beban luar yang bekerja pada tanah. Sedangkan konsolidasi sekunder adalah penurunan volume tanah yang terjadi setelah konsolidasi primer selesai, yaitu setelah tekanan air pori sudah hilang seluruhnya. Nah, proses tahapan eodemeter mempunyai 5 tahapan, yaitu yang pertama, pengambilan dan persiapan sampel tanah. Proses kedua, pengambilan dan persiapan sampel tanah. Yang ketiga, pembebanan bertahap dengan pengukuran deformasi pada setiap tahap. Proses keempat, pengurangan beban. Dan proses kelima, analisis data untuk menentukan parameter konsolidasi tanah. Nah, kita harus juga menentukan prakonsolidasi, yaitu dengan cara menggunakan metode visual dari kurva konsolidasi hasil uji laboratorium, grafik E, vis, log P, dengan melibatkan penentuan puncak kurva, menggambar garis singgung dan garis sejajar, lalu mencari titik potongnya. Lalu mencari nilai CV, yaitu ada 2 prosedurnya, yaitu pertama, kita menggunakan metode logaritma waktu, log time method. Yang pertama, ekstrapolasi kurva awal dan akhir untuk mencari total penurunan D100 dan penurunan awal D0. Yang kedua, hitung penurunan untuk 50% konsolidasi D50. Yang ketiga, cari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai D50, yaitu plus 50. Yang keempat, masukkan plus 50 ke dalam rumus CV untuk menghitung kecepatan konsolidasi tanah. Kemudian kita juga menggunakan metode akar waktu. Yang pertama, ekstrapolasi awal, yaitu tarik garis lurus AB yang melewati bagian awal kurva. Yang kedua, tentukan plus 90 atau waktu konsolidasi 90%. Yang ketiga, tarik garis kedua AC dari titik asal A. Yang keempat, garis AC dibuat sedemikian rupa sehingga jarak horizontalnya yaitu OC sama dengan 1,15 plus OB, yang dimana B adalah titik potong AB dengan sumbu X atau titik acuan di awal. Yang kelima, titik potong garis AC dengan kurva
yaitu D menunjukkan plus 90. Yang keenam, hitung CV atau gunakan nilai plus 90 yang didapat ke dalam rumus T90 yang sama dengan 0,848. Nah, mungkin itulah sedikit presentasi dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, tolong dilengkapi dengan sepenuh hati, bukan pergi lalu tak kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.